Selamat datang di SMP Negeri 28 Depok. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang terus berkarya demi masa depan bangsa. Bicara soal bangsa, itu berarti bicara tentang bineka. Beragam suku, bangsa, bahasa maupun agama harus tetaplah satu dalam NKRI Indonesia. Hal yang serupa terjadi juga di sekolah. Dengan siswa yang memiliki beragam karakter, cara belajar, dan talenta yang berbeda, kita sebagai guru hendaklah mampu membuat mereka capai tujuan ilmu. Perkenalkan, saya Lia Syukria Saroni, guru PAI Budi Pekerti di SMP Negeri 28 Depok. Selain dihadapi dengan keberagaman siswa, saya juga dihadapi dengan kenyataan bahwa tidak semua dari siswa mampu membaca Al-Quran. Ini diketahui dari hasil asesmen uji kompetensi yang menunjukkan bahwa 23,5% siswa SMP Negeri 28 Depok belum dapat membaca Al-Quran. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi saya karena kami guru PAI memiliki KD atau tujuan pembelajaran yang salah satunya adalah memahami Al-Quran. Bagaimana mereka mampu memahami Al-Quran sedangkan baca saja mereka belum bisa. Belum lagi dengan pelajaran PAI yang identik dengan metode ceramah yang membuat para siswa bosan, ngantuk, bahkan tidak tertarik untuk belajar agama. Nah, ini menjadi masalah yang sangat besar yang harus saya pecahkan. Dan saya pun memutuskan untuk menggunakan metode tawazun dalam mengajarkan Al-Quran. Metode menghafal ini memang tidak secara instan membuat para siswa mampu membaca Al-Quran. Tapi dengan metode ini, siswa yang tadinya belum mampu membaca Al-Quran dapat mengupgrade diri sejajar dengan teman-temannya, sehingga mereka dapat memahami Al-Quran. Maka, paku tawa adalah iman. Paham Quran dengan metode tawazun untuk semakin menguatkan iman. Langkah pertama dalam metode ini adalah menghafal. Membaca secara bersama-sama dengan tartil, tidak tergesa-gesa, dan mengulang-ulang hingga siswa dirasa hafal. Langkah kedua adalah memahami. Kata demi kata dipahami, hingga satu ayat penuh dapat dipahami oleh para siswa. Dalam hal ini saya menambahkan gerakan agar siswa kinestetik dapat mengolah tubuhnya sehingga mereka paham betul makna dari setiap potongan ayat. Langkah ketiga adalah membayangkan atau scan. Secara berkala saya akan menghapus kata demi kata yang ada di papan tulis dan meminta siswa untuk membayangkan tulisan yang telah terhapus itu. Langkah keempat adalah live moment, yaitu menghafalkan satu persatu tanpa melihat tulisan ayat dengan fokus dan menghadirkan pikiran di sana. Dan langkah terakhir adalah menyetorkan hafalan. Pada tahap ini saya dapat mengetahui kemampuan siswa dan mengelompokkannya. Selanjutnya, untuk memecah kejenuhan dan mempertebal pemahaman ayat secara berkata, maka dengan bantuan aplikasi online Wordwall dengan interaktif kartu acak, saya akan bermain bersama anak-anak. Cara bermainnya cukup mudah. Pertama, siswa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu siswa yang paham dan tidak paham. Siswa yang paham diminta untuk maju ke depan kelas dan yang belum paham duduk di tempat. Pada layar telah ada kartu-kartu yang berisi mufrodat atau kosakata ayat beserta artinya.
Cara selanjutnya, siswa yang belum paham memberikan arahan, baik secara lisan maupun gerakan, hingga dapat ditebak menggunakan bahasa Arab oleh mereka kelompok yang telah paham. Langkah selanjutnya adalah kartu yang ada pada layar dikocok terlebih dahulu untuk menentukan kosakata yang harus ditebak oleh anak yang paham. Dengan cara bermain seperti ini diharapkan siswa yang belum paham dengan membaca atau melihat layar lalu memberikan arahan baik kata maupun gerakan kepada temannya dapat merekam memori sehingga dapat memahami kosakata ayat tersebut. Dan bagi siswa yang telah paham juga akan semakin dalam memahami kata-kata yang mereka tebak. Seperti kata baginda Nabi Muhammad SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Mengikuti masa dengan teknologi sudah menjadi kepatutan bagi kita dalam mendidik putra-putri bangsa saat ini. Bapak Ibu Guru, teruslah berinovasi untuk terus menginspirasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya, Lia Syukriya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.